Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Ya, perkenalkan nama saya Fiala Tansa. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu topik tentang COVID-19 dan vaksinasi. Nah, di sini saya akan membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk kelompok A yang membahas tentang COVID-19 dan untuk kelompok B membahas tentang vaksinasi. Silakan untuk masing-masing kelompok segera berkumpul dan mendiskusikan materi yang telah ditentukan. Baik, ini kelompok A ya? Iya. Berarti kelompok A membahas tentang coronavirus. Nah, menurut kalian apa sih coronavirus itu? Coronavirus yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Nah, kali ini saya akan bertanya lagi. Awal mula adanya virus corona itu, bagaimana ya penyebab virus corona itu terjadi? Jadi awalnya virus corona itu yang biasa kita sebut juga dengan COVID-19 pertama kali itu ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan akhirnya menyebarlah ke seluruh negara sejak Januari 2020, salah satunya itu Indonesia sendiri, di mana Indonesia mengumumkan adanya virus corona ini dari 19 Maret 2020. Nah, virus ini tuh menyebabkan lebih dari 178 kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Virus corona berasal dari coronavirus, yaitu kelompok virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga yang lebih parah itu seperti middle ear respiratory syndrome atau MERS-CoV dan severe acute respiratory syndrome atau SARS-CoV. Nah, sedangkan untuk novel coronavirus itu kita mengenalnya dengan sebutan COVID-19. Nah, itu merupakan jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Lalu ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui juga bahwa virus corona ini menular dari manusia ke manusia. Seperti halnya virus corona merupakan zoonosis yang artinya ditularkan dari hewan dan manusia. Dan menurut penyelidikan yang telah dilakukan bahwa SARS-CoV itu ditularkan dari kucing luwak atau kita biasa mengenalnya dengan musang ke manusia, dan MERS-CoV itu ditularkan dari unta ke manusia. Untuk penyebabnya sendiri mengapa virus corona bisa terjadi, yaitu ada beberapa hal atau beberapa cara yang bisa menyebabkannya. Karena infeksi coronavirus ini mudah sekali penyebarannya, di mana disebabkan oleh virus corona itu sendiri, yang mana bisa melalui percikan air liur si pengidap, misalnya dari batuk atau bersinnya, lalu menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur si pengidap. Karena kan virus ini mudah sekali bisa menempel di benda mati, dan bisa juga melalui feses, akan tetapi itu jarang terjadi. Nah, kali ini saya akan bertanya pada salah satu anggota kelompok kalian, yaitu Cika. Nah, menurut Cika, bagaimana gejala dari virus corona ini? Silakan jelaskan. Ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona dengan tingkat yang lebih rendah seperti gejalanya yaitu mengalami demam, batuk, dan sesak napas. Sedangkan untuk orang yang terinfeksi dengan tingkat yang lebih tinggi akan mengalami gejala yang berupa 1. Sulit bernapas atau napas yang pendek. 2. Mengalami nyeri atau sakit pada bagian dada. 3. Akan mengalami pusing atau tidak mampu berdiri dan menggerakkan tubuh. Yang keempat, bibir atau wajah tampak membiru. Jika merasakan gejala-gejala virus corona seperti yang telah disebutkan, terutama pada pasien dengan tingkat yang lebih tinggi, maka segera untuk pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu virus corona dan bagaimana gejalanya, lalu cara pencegahan penularan virus ini bagaimana? Silahkan jawab ya. Cara yang terpenting untuk mencegah infeksi COVID-19 atau virus corona adalah dengan menjaga kesehatan dan kebersihan. Untuk mencegah penyebaran virus adalah dengan mencuci tangan secara teratur, menggunakan sabun, memakai masker, menutupi hidung dan mulut ketika batuk atau bersin, dan memasak daging dan telur hingga matang. Selain itu, hindari kontak langsung dengan siapapun yang menunjukkan gejala virus corona seperti sesak napas, batuk, dan bersin. Diusahakan berjarak 1 meter. Demikianlah beberapa hal yang perlu kalian ketahui mengenai apa yang dimaksud virus corona.
Semoga dengan lebih memahami apa yang dimaksud virus corona dan mengetahui gejala-gejalanya pada manusia serta cara pencegahannya, kita semua bisa terhindar dari bahaya penyebaran dan infeksi virus. Nah, dari diskusi kali ini kita sudah mengetahui apa itu virus corona dan cara pencegahannya. Kita beralih ke kelompok B, yaitu tentang vaksinasi. Silakan, saya akan bertanya kepada kelompok B. Apa itu vaksinasi dan bagaimana manfaat vaksinasi COVID ini? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Sedangkan manfaat untuk vaksin COVID-19 itu yaitu untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Vaksinasi COVID-19 dosis lengkap dan sesuai jadwal yang dianjurkan serta penerapan perilaku 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas adalah upaya perlindungan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Nah, lalu bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Silakan. Baik, vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita. Yang pertama, vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Yang kedua, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang. Dan yang terakhir, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Nah, saya penasaran nih, secara medis, apa sih resikonya jika kita tidak mendapatkan vaksinasi ini? Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu apabila seseorang tidak mendapatkan vaksinasi maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan pemberian vaksinasi tersebut. Namun, jika suatu saat anak tersebut keluar dari wilayah dengan cakupan tinggi tadi, anak tersebut akan memiliki resiko untuk tertular penyakit karena pada dasarnya ia belum memiliki kekebalan spesifik yang didapat dari imunisasi. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi COVID-19, orang dewasa atau lansia yang tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai jadwal serta mengabaikan protokol kesehatan, maka akan menjadi rentan tertular dan jatuh sakit akibat COVID-19. Setelah kita berdiskusi tentang vaksinasi, lalu siapa saja sih yang boleh dan tidak boleh diberikan vaksinasi ini? Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh divaksinasi COVID-19, seperti orang yang sedang demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, orang dengan hipertensi tidak terkontrol, yaitu tekanan darah sekitar 180/110 mmHg. Jika tekanan darah masih tinggi, maka vaksinasi ditunda sampai terkontrol. Orang yang mengalami alergi berat setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya, vaksinasi dosis 1, maka tidak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Orang yang sedang hamil ditunda sampai melahirkan. Orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma, lupus, vaksinasi ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali. Orang yang sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi, vaksinasi ditunda dan dirujuk. Orang yang sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi, vaksinasi ditunda dan dirujuk. Orang yang memiliki penyakit jantung berat dalam keadaan sesak, vaksinasi ditunda dan dirujuk. Lansia yang dalam pemeriksaannya sesuai format screening menjawab lebih dari 3 pertanyaan dengan jawabannya. Nah, hasil dari diskusi kita kali ini, saya meminta untuk perwakilan 1 orang dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan kembali tentang materi yang telah ditentukan tadi. Silahkan. Saya Cika Trisasanti, perwakilan dari kelompok A akan membahas mengenai coronavirus. Jadi coronavirus itu adalah penyakit menular yang berasal dari kota Wuhan, Cina, dari hewan kelelawar. Yang penyebabnya itu biasanya itu percikan air liur.
Gejalanya itu coronavirus itu seperti batuk, demam, sesak napas, pusing dan sebagainya. Sedangkan untuk pencegahannya itu bisa dilakukan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai coronavirus. Nah, sekarang saya meminta perwakilan untuk kelompok B silahkan menjelaskan tentang materi yang telah ditentukan tadi. Silahkan. Terima kasih, saya Ulana Melia, izin menjelaskan tentang vaksinasi. Vaksinasi adalah obat upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kekebalan seseorang, bermanfaat untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19. Sedangkan untuk cara kerja vaksinasi dalam tubuh, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap pada tubuh, bermanfaat untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19. Sedangkan untuk cara kerja vaksinasi dalam tubuh, vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit pada tubuh. Lalu tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Resiko jika tidak mendapat vaksinasi tentunya akan mudah tertular virus corona dan parahnya akan berdampak buruk pada tubuh. Orang yang memiliki penyakit bawaan biasanya tidak diperbolehkan untuk vaksin, sedangkan yang diperbolehkan hanya mereka yang sehat. Oke, baik teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan dari diskusi kita kali ini bahwa virus corona ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019 dan pada Juni 2021. Nah, adapun ciri-ciri orang yang terinfeksi virus corona terdapat gejala seperti demam, batuk, sesak napas, sulit bernapas, nyeri dan sakit pada bagian dada serta pusing dan lain-lain. Nah, agar kita semua dapat mencegah virus corona ini, kita dapat melakukan beberapa cara, yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan kebersihan, mencuci tangan, serta teratur menggunakan sabun, menutupi mulut dengan masker, dan menutupi hidung ketika batuk atau bersin. Lalu untuk vaksinasi ini, yaitu vaksinasi adalah obat atau upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat dari vaksinasi ini sendiri yaitu untuk memberikan perlindungan agar tidak tertular akibat COVID-19. Dan vaksinasi ini dapat diberikan kepada seseorang yang sehat dan tidak disarankan untuk seseorang yang memiliki gejala atau penyakit bawaan. Baik, mungkin diskusi kita kali ini cukup sampai di sini.